Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Hadirin para jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan sampai detik ini di tempat yang mulia ini kita selalu mendapatkan taufik, hidayah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan atas segala karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu selanjutnya kita bisa pergunakan untuk selalu menjalani kehidupan dengan selalu beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pada saat ini jumlah umat Islam di seluruh dunia hampir mencapai 1/4 dari jumlah penduduk dunia di muka bumi ini. Umat Islam tersebar di banyak negara. Ada yang negara-negara itu merupakan mayoritas Muslim, seperti di Timur Tengah, di Afrika ataupun di Asia Timur. Ada juga negara yang umat Islamnya masih minoritas, seperti di negara-negara Eropa maupun Amerika Serikat. Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki lembaga yang memantau kemajuan pembangunan di berbagai negara. Lembaganya yaitu UNDP. Setiap periode tertentu mengukur tingkat pembangunan manusia di berbagai negara dengan apa yang disebut dengan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index. Ternyata saudara-saudara sekalian, negara-negara Islam atau negara-negara berpenduduk Islam di banyak negara itu indeks pembangunannya tergolong rendah, saudara-saudara. Banyak negara-negara Islam yang pembangunan di bidang pendidikan ataupun ekonomi dan sosial lainnya masuk kategori indeks yang rendah. Hanya beberapa saja yang mendapatkan nilai cukup tinggi seperti negara Uni Emirat Arab, negara Qatar atau Brunei Darussalam. Tapi 3 negara itu jumlah penduduknya hanya 1% dari seluruh penduduk umat Islam. Artinya kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan banyak negara-negara Islam masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Mengapa saudara-saudara sekalian? Banyak cendekiawan, para ahli yang
mencoba menganalisa apa sebenarnya mengapa Islam yang memiliki ajaran yang begitu agung dan begitu luhur, yang apabila digali nilai-nilai Islam itu, maka niscaya akan kita temukan nilai-nilai yang sangat ideal yang akan bisa menghantarkan manusia pada kemajuan dan kemakmuran. Tetapi ada gap, ada jurang pemisah antara nilai-nilai ideal Islam itu dengan praktik-praktik pengamalan hidup beragama di kalangan umat Islam itu sendiri. Gap inilah yang harus dijembatani sehingga cita-cita ideal Islam atau nilai-nilai luhur daripada ajaran agama Islam itu tidak jauh berbeda dengan pengamalan sehari-hari umat Islam itu sendiri. Hadirin para jamaah sekalian, salah satu gap yang terjadi adalah bahwa Islam sebenarnya tidak memisahkan antara ibadah yang sifatnya ubudiyah atau yang sifatnya ritual individual dengan ibadah yang sifatnya ibadah sosial atau yang sering diistilahkan kesalihan sosial. Tetapi masih banyak umat Islam yang berpandangan bahwa ibadah di dalam Islam itu adalah sifatnya ibadah yang ritual atau individual saja. Mereka kurang memperhatikan kesalihan sosial atau ibadah yang mendatangkan kebaikan kepada pihak-pihak lain. Istilah di dalam Islam ada ibadah yang disebut ibadah yaitu qasirah, ibadah yang hanya manfaatnya untuk diri sendiri seperti membaca Al-Quran, ibadah haji, ibadah puasa, salat dan lain-lain. Tapi di dalam Islam juga ada yang namanya ibadah muta'addiyah, yaitu ibadah yang hasilnya dirasakan oleh orang lain, yang manfaatnya dirasakan oleh golongan lain, seperti zakat, infak, meningkatkan pendidikan dan lain sebagainya. Oleh karenanya hadirin saudara-saudara, Kiai Haji Sahal Mahfud yang pernah menjabat sebagai Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengarang sebuah kitab yang berjudul Fikih Sosial. Di dalam kitab tersebut disebutkan bahwa ada banyak ibadah-ibadah sosial yang harus ditingkatkan oleh umat Islam agar kehidupan umat Islam semakin meningkat baik dalam kesejahteraan maupun kemakmurannya. Di dalam kesempatan ini hanya beberapa yang mungkin bisa disampaikan karena keterbatasan waktu di dalam khutbah Jumat ini. Yang pertama adalah perlunya umat Islam meningkatkan tasamuh, yaitu toleransi baik terhadap agama lain maupun terhadap umat Islam itu sendiri. Banyak sekali saudara-saudara sekalian sikap yang menggambarkan intoleransi, bahkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok lain, bahkan di internal umat Islam sendiri. Hanya perbedaan mazhab atau pandangan fikih misalnya, bahkan kadang hanya karena organisasi keagamaan yang berbeda, umat Islam tidak pernah mau bersatu. Banyak negara-negara Islam yang dilanda peperangan antara sesama umat Islam, misalnya Syria, Yaman, dan beberapa negara di Timur Tengah. Padahal mereka agamanya sama, paham keagamaannya tentu juga tidak jauh berbeda, tapi mereka saling membunuh, saling menyerang antara satu dengan yang lain. At-tasamuh ini perlu ditingkatkan saudara-saudara sekalian. Mengapa?
Karena memang perbedaan itu sengaja Allah ciptakan. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang kita sama-sama hafal. Ayatnya berbunyi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Disebutkan bahwa Allah menjadikan manusia itu berbeda-beda. Terdiri dari laki-laki dan perempuan. Terdiri dari suku dan bangsa yang berbeda. Apa? Yaitu lita'arafu. Agar terjadi saling komunikasi. Saling mengenal satu sama lain. Ini penting saudara-saudara sekalian. Bahwa manusia itu atau kita sebagai bangsa Indonesia adalah sebagai sebuah sistem. Saya contohkan apabila mobil ada kabelnya yang putus, maka mobil itu tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena ada bagian-bagian dari sistem itu yang terputus, maka mobil itu tidak bisa bergerak. Maka demikian dengan pembangunan masyarakat Indonesia. Kita ini sebagai bangsa terhubung dengan kelompok-kelompok yang lain sebagaimana sebuah sistem di dalam sebuah mesin. Maka ketika terputus tali kedua di dalam surah Al-Maidah ayat 48, Allah menyebutkan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Allah mengatakan kalau Allah berkehendak menjadikan manusia itu menjadi satu golongan, maka bisa saja saudara-saudara sekalian. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya. Apa yang Allah kehendaki maka terciptalah saudara-saudara atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki manusia ini hanya satu golongan saja, satu faham saja, satu agama saja, bisa dengan mudah saudara-saudara sekalian. Tapi mengapa faktanya ada beragam agama, ada beragam madhab pemikiran? Itu adalah kehendak Allah yang tujuannya disebutkan liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Allah menguji siapa yang terbaik di antara kalian, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Siapa di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam kehidupan sosial kita yang mampu memberikan kesejahteraan bagi kemanusiaan yang lebih banyak? Siapa yang memiliki pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang lebih banyak? Siapa yang memiliki lembaga-lembaga sosial seperti rumah sakit yang paling banyak? Itulah mereka sesungguhnya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan klaim-klaim nama besar organisasi ataupun nama besar madhab ataupun faham yang diikuti. Tapi seberapa besar umat Islam itu memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Jadi yang pertama, saudara-saudara, penting adalah at-tasamuh. Mari kita memiliki sikap toleran yang tinggi baik terhadap kelompok-kelompok agama lain maupun sesama umat Islam. Yang kedua adalah at-takafulul ijtima', yaitu bagaimana masyarakat kita memiliki kepedulian terhadap kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Di dalam kehidupan sosial ada saja orang-orang yang membutuhkan bantuan daripada mereka yang sudah mapan. Ini penting saudara-saudara sekalian, terutama di bidang pendidikan. Karena kunci dan suksesnya pembangunan, kunci dan suksesnya kesejahteraan tidak lepas dimulai daripada pembangunan pendidikan yang baik, saudara-saudara sekalian. Saat ini jumlah mereka yang lulus perguruan tinggi masih sedikit di kalangan dunia Islam. Artinya masih banyak anak-anak kita yang putus sekolah. Padahal saudara-saudara sekalian, kemajuan suatu bangsa juga ditentukan oleh kemajuan mereka di dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika mereka tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terjadi sebaliknya, mereka akan menjadi korban daripada ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Sebagai contoh saudara-saudara, banyak sekarang ini
generasi muda kita, bukan hanya generasi muda sebenarnya, tapi banyak masyarakat kita yang menjadi korban judi online. Jumlahnya menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital mencapai 8,8 juta orang menggunakan aplikasi judi online, dan jumlah dana yang sudah terserap mencapai 100 triliun rupiah, saudara-saudara. Padahal di dalam Islam nyata-nyata disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu. Perjudian itu adalah sesuatu yang sangat diharamkan. Al-Imam Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa tidak biasa dengan handphone, dengan mudahnya mereka mengakses games tertentu yang sangat mengasyikkan dan dibarengi dengan perjudian yang secara tidak sadar menguras daripada kantong masyarakat kita yang kemudian lari menjadi kekayaan para bandar-bandar perjudian tersebut. Jumlah mereka tidak sedikit, saudara-saudara sekalian, yang kemudian di dalam berita-berita di media harus melakukan bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal, dan juga tidak sedikit keluarga yang kemudian hancur berantakan karena salah satu pasangannya terlibat dalam judi online. Kehancuran begitu luar biasa, saudara-saudara sekalian, akibat dampak dari judi online tersebut. Hadirin sekali lagi, bahwa apabila umat tidak bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dia justru akan menjadi korban daripada pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, adalah bersikap as-sabat, yaitu mematuhi peraturan-peraturan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga umat Islam selaras dengan kehidupan masyarakat dan bangsa, tidak memiliki tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehidupan sosial dalam sebuah masyarakat bangsa. Artinya umat Islam terlibat dalam pembangunan masyarakat dan bangsa.